Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton YouTube yang budiman, terutama para penghobi tanaman kurma. Sore hari ini saya ingin berbagi tentang cara merawat tanaman kurma, baik yang masih di pot maupun yang sudah ditanam di dalam tanah ya. Tanaman kurma yang kita tanam hendaklah diperhatikan dengan baik ya, dari segi kesehatannya. Apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan tanaman kurma ini? Tanaman kurma bisa sehat apabila tanaman ini tingkat kebersihannya atau kondisi fisiknya sangat bersih ya. Kita perlu untuk mengontrol tanaman kurma setiap hari ya. Kita bersihkan sampah-sampah yang melekat sekitar daun dan batang tanaman kurma. Semisal daun-daun seperti ini, kalau dibiarkan bertumpuk akan mengganggu keindahan daun tanaman kurma. Bahkan tanaman kurma ini kalau tertutup oleh daun atau sampah lainnya akan berjamur seperti yang saya pegang ini ya. Selain memperhatikan faktor kebersihan dari bibit tanaman kurma yang kita miliki, lakukanlah penyiraman secara rutin ya. Terutama apabila kondisi tanahnya sudah mengering ya. Atau ketika hujan namun hujannya tidak terlalu lebat. Karena tanaman kurma yang masih umurnya 1 tahun lebih ini sangat memerlukan unsur air ya. Saya tidak hanya menyirami daunnya saja, tapi hampir seluruh bagian dari tanaman kurma ini saya sirami untuk mencegah timbulnya jamur maupun kutu pada daun tanaman kurma ya. Terkadang kalau kita budidaya tanaman kurma, mungkin terdapat hama pengganggu seperti ini ya. Ini adalah sejenis belalang yang sering memakan daun tanaman kurma. Sehingga tanaman kurma yang kita miliki daunnya akan habis atau terlihat berlubang ya. Selain itu, kita juga perlu melakukan perawatan lainnya ya. Seminggu sekali tanaman kurma ini kita sirami dengan menggunakan air beras. Untuk yang di pot yang agak besar ini kita bisa memberikan hingga 2 gayung penuh ya. Adapun untuk bibit kurma yang masih di polybag, cukup kita berikan setengah gayung hingga 1 gayung per hari. Penonton YouTube yang budiman, jangan sampai tanaman kurma yang kita miliki mengering seperti ini ya. Ini tidak baik untuk perkembangan daun maupun batang dari tanaman ini. Sebaiknya kita siram dengan menggunakan air beras ya.
setengah sampai 1 gayung penuh air berasnya. Lalu perawatan lainnya yang setiap hari bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan pupuk organik ya. Pupuk organik ini terdiri atas campuran tanah, sekam bakar, dan saya campur juga dengan menggunakan pupuk kambing ya, atau limbah kambing. Diharapkan dengan memberikan campuran ketiga media tersebut, bibit kurma yang kita tanam di dalam pot ini mudah-mudahan selalu sehat, baik daun, batangnya maupun akarnya semakin sehat ya. Kalau akar tanaman kurma sangat sehat, seperti yang Anda lihat di sini, kurma betina ini daunnya sangat hijau ya. Semua daunnya ini terlihat sangat sehat. Bahkan daun yang barunya pun terlihat bercahaya dan sangat sehat. Jadi, sebagai penghobi tanaman kurma, kita dituntut untuk lebih telaten ya di dalam mengurus budidaya kurma yang kita miliki ini. Agar tanaman kurma yang kita miliki ini selalu sehat dan pertumbuhannya akan cepat ya. Teman-teman para penghobi tanaman kurma, perawatan harian ini mutlak ya, harus kita lakukan agar tanaman yang kita miliki ini senantiasa terjaga kesehatannya ya. Insya Allah, kalau kita merawatnya dengan benar, maka tanaman ini akan cepat besar seperti tanaman kurma yang saya siram saat ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.